sini ada High Volume Sample atau HPS. HPS ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi partikel udara tersuspensi dalam volume udara besar. Fungsinya itu untuk mengambil udara dalam jumlah besar untuk analisis kualitas udara, terutama total suspended particulate atau TSP. Selanjutnya di sini ada menara iklim mikro atau anemometer, yaitu struktur yang digunakan untuk memasang berbagai sensor meteorologi pada beberapa ketinggian termasuk anemometer tersebut. Fungsinya itu untuk mengukur parameter iklim mikro seperti kecepatan angin, suhu, kelembapan pada berbagai ketinggian untuk analisis lingkungan lokal. Selanjutnya ada penakar hujan, di mana penakar hujan ini adalah alat untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada suatu area dalam periode waktu tertentu. Fungsinya itu untuk menentukan intensitas total curah hujan. Selanjutnya ada penakar hujan observatorium. Nah, di mana penakar hujan standar yang digunakan untuk stasiun meteorologi resmi. Adapun fungsinya itu untuk mengukur curah hujan secara lebih akurat dan terstandarisasi untuk keperluan klimatologi dan observasi jangka panjang. Selanjutnya ada jangkar meteorologi. Nah, di mana jangkar meteorologi ini adalah alat untuk sistem pengikat yang digunakan untuk menstabilkan instrumentasi meteorologi seperti menara atau alat pengukur. Fungsinya itu untuk menjaga kestabilan agar tidak terganggu oleh angin atau kondisi lingkungan. Selanjutnya itu ada panci penguapan. Panci penguapan ini adalah wadah terbuka berisi air untuk mengukur laju evaporasi tersebut. Nah, fungsinya itu untuk mengukur jumlah air yang menguap ke atmosfer sebagai indikator kebutuhan air tanaman dan kondisi iklim. Selanjutnya itu ada iklim mikro. Nah, di mana iklim mikro ini adalah tetapi kondisi iklim pada area tertentu. Fungsinya itu untuk menggambarkan variasi lokal dari suhu, kelembaban, dan angin yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya di sini ada alat Automatic Solar Radiation System atau ASRS, di mana alat ini adalah sistem otomatis untuk mengukur radiasi matahari, di mana fungsinya itu untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang diterima permukaan bumi secara kontinu. Selanjutnya ada Compel Stock, di mana Compel Stock ini adalah alat pencatat lama penyinaran matahari menggunakan bola kaca. Fungsinya itu untuk mengukur durasi penyinaran matahari atau jam cerah. Selanjutnya ada termometer tanah gundul, di mana alat ini digunakan untuk mengukur suhu tanah tanpa penutup vegetasi, di mana fungsinya itu untuk mengetahui suhu tanah pada berbagai kedalaman untuk analisis pertanian dan iklim. Selanjutnya ada cup counter anemometer, merupakan anemometer dengan mangkok atau cup yang berputar akibat angin. Fungsinya itu untuk mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran. Selanjutnya ada automatic rainwater atau sampel, adalah alat otomatis yang mengumpulkan sampel air hujan saat terjadi hujan tersebut. Fungsinya itu untuk mengambil sampel air hujan untuk analisis kimia, misalnya nih keasaman atau populasi. Selanjutnya di sini yang terakhir ada lisimeter, di mana lisimeter ini adalah alat untuk mengukur pergerakan air dalam tanah dan evapotranspirasi, di mana fungsinya itu untuk menentukan kebutuhan air tanaman dan keseimbangan air dalam tanah.